Oke, selamat pagi teman-teman semuanya ya. Semoga tetap sehat teman-teman dan juga tidak bosan untuk mengikuti kuliah online, bukan hanya di mata kuliah PBO tapi juga di mata kuliah yang lain. Bagi yang menjalankan puasanya ya semoga masih kuat ya teman-teman ya, jangan pusing untuk mengikuti kuliah ini sambil menunggu kalian berbuka puasa. Bagi yang menjalankan puasa ya kalian belajar dulu di sini gitu ya. Nanti kan waktu itu nggak akan kerasa kalau kalian gunakan dengan belajar gitu ya. Oke, pada pertemuan kali ini teman-teman kita masih melanjutkan yang kemarin, pembahasan kita kemarin tentang polymorphism, tetapi di sini kita lanjutkan terkait dengan daun casting. Ya, terkait dengan daun casting di sini. Oke, sebelumnya kemarin ya kita sudah membuat beberapa metode, ada beberapa metode yang belum kita buat. Poin-poin yang belum kita kerjakan adalah ini yang tentang is equal. Kemudian di metode display dan juga di button remove. Ya, ini nanti akan saya jelaskan dan akan saya tunjukkan implementasinya di sini. Oke, di sini yang pertama adalah terkait downcasting. Lah, downcasting ini digunakan jika kita menggunakan rule yang kedua ya di aturan inheritance yang lalu. Jika bagaimana jika kita membuat objek childnya, misalkan di sini adalah circle, kita membuat objek circle di sini. Nah, ini dari referensinya itu dari parentnya atau dari kelas shape di sini. Ya, oleh karena itu di sini kenapa di sini downcasting itu menjadi sesuatu hal yang penting di sini, karena nanti saat melakukan implementasi ya kita harus tahu nantinya adalah objek myShape ini itu kan akan disimpan di dalam satu buah list dengan tipe shape. Kemarin yang sudah kita buat sebelumnya adalah list of shape. Nah, nanti saat disimpan di dalam suatu list ya, kita harus tahu ya, kalau kita ingin menggunakan objek itu gitu ya, objek yang ada di dalam list itu kita harus tahu dia itu sebenarnya circle atau rectangle. Ya, karena kita nggak tahu di dalam satu list itu bisa berbagai macam objek, bisa campur ya, baik circle maupun rectangle, sehingga saat menggunakan kita harus tahu dulu terlebih dahulu dia termasuk circle atau rectangle, sehingga di sini perlu dilakukan yang namanya downcasting. Ya, misalkan seperti ini, kita ingin menggunakan di sini melakukan mengcopy gitu ya, mengcopy data-data atau semua properties yang ada di kelas yang ada di objek myShape ke objek myCircle ya, di mana ini kita secara eksplisit langsung bahwa ini adalah objek circle. Ya, otomatis di sini harus dilakukan downcasting terlebih dahulu. Dilakukan downcasting, bahwa ternyata objek myShape itu adalah circle. Atau kita bisa menggunakan kata kunci S di sini. Yang artinya myShape S sebagai objek dari circle. Ya, maksudnya adalah seperti itu cara membahasakannya ya dalam bahasa sehari-hari di sini. Oke, atau mungkin kalian juga pernah melihat ya, ini teman-teman, kalau misalkan kalian menggunakan numeric up down, lah ini sebenarnya juga downcasting di sini. Ya. Seperti itu. Lah, ini implementasi dari downcasting yang mungkin sebenarnya kalian sudah sering gunakan tapi nggak tahu sebenarnya itu namanya, istilahnya adalah downcasting. Ya. Kemudian setelah belum melakukan downcasting, tadi sempat saya singgung sedikit bahwa kita harus melakukan pengecekan, apalagi di dalam satu buah list yang sama ya, list of shape, kita nggak tahu di indeks ke-0 itu objeknya apa, circle atau rectangle. Di objek ke-9 misalkan objeknya sampai 9 ya, apakah di situ itu circle atau rectangle, karena di dalam satu buah list itu bercampur gitu ya, objeknya circle dan juga rectangle. Oleh karena itu kita harus melakukan pengecekan ya, dengan kata kuncinya adalah is di sini. Ya, misalkan contohnya ini, lakukan pengecekan apakah myShape
adalah circle. Nah, itu kalau dalam kita membahasakan dalam bahasa sehari-hari gitu ya, cara membacanya. If my shape is circle, apakah my shape adalah circle? Jika iya, baru lakukan downcasting di sini. Ya, seperti itu. Oke, kita kembali ke project shape kalian gitu ya. Yang pertama adalah kita buat dulu method is equal di sini ya, method is equal, dimana nanti method ini di kelas shape ya teman-teman ya, ini di kelas shape. Jangan lupa untuk menambahkan kata kunci virtual karena ini nanti akan menggunakan konsep method overriding, dimana method is equal ini akan di override di kelas childnya atau di kelas circle dan juga rectangle. Ya, parameternya ini adalah dalam bentuk objek shape gitu ya. Kemudian, nah tugas di method ini ya, fungsinya method ini adalah membandingkan untuk left dan juga topnya ya, objek pertama dan objek yang kedua. Untuk left dan topnya itu akan dibandingkan di method ini. Jika sesuai gitu ya, jika sesuai maka return true, jika tidak sesuai maka return false. Kalau kalian perhatikan yang ada di slide itu ada kata kunci this, sekali lagi ya teman-teman ya. Di sini hanya untuk sebagai penegasan saja bahwa property left di sini itu berada di kelas ini gitu ya, berada in this class gitu ya, misalkan seperti itu. Sebenarnya kalau kalian tanpa menggunakan this pun juga bisa di sini ya. Jika method is equal di kelas shape sudah selesai, kembali ke kelas circle. Misalkan kita masuk ke kelas circle, kemarin ingat ya teman-teman ya, kemarin kita mempunyai metode namanya is equal circle dengan parameternya ada left, top, dan juga diameter. Nah, sekarang kita ganti, silahkan metode itu silahkan kalian hapus teman-teman. Kemudian nah di sini kita menggunakan konsep method override ya, kita akan melakukan override method is equal yang ada di kelas parentnya. Parameternya juga sama ya, karena namanya method override, namanya sama, tipenya sama, parameternya pun juga harus sama di sini ya. Oke, di sini teman-teman. Nah, sebelumnya kita perlu melakukan pengecekan apakah shape yang ada di parameter ini yang nantinya akan kita bandingkan itu adalah benar-benar circle, karena ini berada di kelas circle ya. Maka berikan dulu pengecekan if shape is circle, maka lakukan downcasting di sini teman-teman ya, untuk membuat objek my circle di sini. Selanjutnya kita bandingkan untuk nilai left, top, dan juga diameter. Untuk nilai left dan juga topnya di sini kita memanggil method is equal yang ada di kelas parentnya atau yang ada di base kelasnya. Parameternya ya adalah shape tadi untuk membandingkan left dan juga topnya. Kalau untuk diameternya dibandingkan di kelas ini gitu ya. Jika sesuai return true, jika tidak return false. Nah, jika dia bukan circle maka masuk ke dalam else-nya ini, maka dia return false. Ya, begitu juga dengan rectangle ya. Dengan rectangle konsepnya sama, teman-teman. Cuma di sini kita coba ya untuk implementasinya saat di downcasting. Ya, ini kita tidak menggunakan seperti cara yang circle, tapi kita menggunakan S di sini sehingga kita bisa tahu oh ternyata hasil implementasinya ini adalah sama. Ya, prinsipnya sama ya teman-teman ya. Lakukan pengecekan apakah ini benar rectangle atau tidak. Jika benar lakukan downcasting ya, kemudian membandingkan left dan topnya, memanggil method is equal yang ada di parentnya, kemudian bandingkan juga width dan juga height-nya. Jika benar return true, jika salah return false. Jika dia bukan rectangle maka juga return false di sini.
Oke, teman-teman, kemudian kita akan masuk ke bagian formnya. Sekali lagi ya, kalau penjelasan saya di sini mungkin terlalu cepat buat kalian, sambil kalian mengikuti, kalian bisa pause dulu, kemudian ulang, ataupun kalian bisa rewind lagi di sini. Oke, untuk implementasi di bagian formnya, kemarin kita mempunyai dua buah metode display, teman-teman ya. Kita kemarin mempunyai dua buah metode display. Yang pertama display all circle dan juga display all rectangle ya. Ini implementasinya sedikit kita modifikasi, teman-teman ya. Sedikit kita modifikasi di sini, teman-teman. Nah, yang pertama adalah ini di dalam for each-nya ini sekarang tidak lagi menggunakan list of circle tapi menggunakan list of shape ya. Kemudian dilakukan pengecekan di sini apakah shape itu memang benar circle ya. Jika memang benar circle maka setelah itu baru ditampilkan di list box ya, baru selanjutnya akan ditampilkan di list box di sini. Oke, secara tidak langsung ya, walaupun di sini menggunakan objek dari shape, nanti ya otomatis C# di sini akan melakukan pengecekan sendiri. Oh, ternyata print string ini yang dipanggil adalah metode print string dari circle. Ya, begitu juga dengan rectangle ya, sama ya teman-teman ya, dengan rectangle yang membedakan hanya ya di sini pengecekannya ya dia berarti rectangle gitu ya. Untuk for each-nya sama, menggunakan list of shape ya, bukan list of rectangle lagi. Pengecekannya apakah shape itu benar rectangle atau tidak. Kalau tidak baru tampilkan di kalau iya, bukan tidak ya, kalau iya berarti baru tampilkan di list box. Ya, sehingga untuk ini setelah itu button display-nya yang sebelumnya kalian komen gitu ya, itu bisa kalian uncomment, hilangkan komennya. Nah, sehingga di sini sudah tidak akan terjadi error lagi. Ya. Oke, lanjut teman-teman untuk button remove ya. Untuk implementasi button remove awalnya masih tetap ya mendapatkan nilai left dan juga topnya dari numeric up down. Kemudian di sini kita definisikan di awal untuk objek dari shape yang akan kita remove atau kita hapus gitu ya. Awalnya adalah 0 dulu. Cek radio button circle, apakah yang dipilih adalah radio button circle. Jika iya, ya di sini hanya akan ada dua perintah, teman-teman. Kalau sebelumnya di sini kalian ada for each ya, teman-teman ya, ada di dalamnya ini ada for each, ada looping di sini. Nah, sekarang loopingnya itu kalian bisa hilangkan sehingga di dalam logic di if sini hanya akan ada dua perintah di sini. Yang pertama adalah mendapatkan diameter dari numeric up down, setelah itu baru membuat objek circle-nya. Parameternya left, top, dan juga diameter. Untuk di bagian else ya, kalau di bagian else ya berarti adalah rectangle, mendapatkan width dan juga height-nya. Kemudian baru buat objek rectangle-nya. Nah, for each-nya mana? Gitu ya, for each-nya untuk pengecekannya di mana? Nah, itu ada di luar if dan juga di luar else ya, di bawahnya di sini. Ya, kita pindah di bawahnya. Karena kemarin ya, kalau kita punya dua buah list, sekarang hanya punya satu buah list yaitu list of shape, maka pengecekannya hanya dilakukan sekali ya, tidak perlu dua kali kemarin di if dan juga else. Ya, kita lakukan looping di sini teman-teman, semua isi objek yang berada di dalam list of shape. Nah, kemudian di sini menggunakan metode is equal
Ya, kita mau cari apakah objek yang akan kita hapus itu berada di list of shape ya. Kita bandingkan apakah sama atau tidak. Jika benar, jika ketemu, maka kita hapus dari list of shape. Kemudian tampilkan message box bahwa objek shape sudah terhapus. List box-nya kita clear, kemudian kita return. Kenapa tidak menggunakan break? Karena di luar for each ini saya menambahkan perintah objek shape yang akan dihapus tidak ditemukan, yang artinya yang mau kita hapus nggak ketemu ya, maka saya menggunakan return agar tidak, kalau jika objeknya yang akan dihapus itu ketemu, tidak mengeksekusi ini perintah ini. Jika break, maka walaupun sudah muncul message box ini, message box ini tetap akan dimunculkan. Begitu ya teman-teman ya. Kalau yang ada di slide, yaitu ada tambahan ya sebagai pemanis ya teman-teman ya, untuk di button remove-nya ada message box untuk dialog result-nya, untuk konfirmasi yes or no-nya gitu ya. Kalaupun kalian tidak menambahkan ya it's okay, juga tidak apa-apa di sini. Oke, di sini silakan kita bisa lakukan tes teman-teman. Ya, kita tes ya. Coba ini left-nya 5, top-nya 5, circle diameternya 7, add, tambahkan diameter 10, add, tambahkan diameter 15, add. Kemudian kita display. Ya, ini ada 3 buah objek dari circle. Left top-nya sama, tapi diameternya yang berbeda, 7, 10, dan juga 15. Kemudian kita hapus objek yang terakhir kita add ya teman-teman ya, langsung kita remove. Objek shape sudah terhapus. Kita coba cek lagi di button display, klik. Nah, sekarang tinggal tersisa 2 buah objek. Ya, kita hapus lagi yang tadi objek dengan diameter 15, coba kita remove. Objek shape yang akan dihapus tidak ditemukan. Nah, untuk rectangle ya juga nanti implementasinya juga sama ya teman-teman ya. Silahkan kalian bisa coba. Oke teman-teman, nah untuk exercise kita ya, silahkan kalian buka lagi untuk project employee wage system ya, kemudian silahkan kalian modifikasi menggunakan konsep polymorphism. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri ya, kalian bisa lihat juga di ULS ada slide tambahan untuk pertemuan kita yang kedua ini teman-teman ya. Ini kita bisa, sebentar saya close dulu yang untuk slide ini ya. Ini ya teman-teman ya, ini ada slide tambahan untuk pertemuan kita hari ini ya. Isinya apa? Di sini akan ada tambahan exercise ya, kemudian di sini juga ada tambahan penjelasan juga tentang itu apa itu specialization di sini untuk inheritance ya. Ini sedikit review ya kemarin ya tentang inheritance, apa itu base class atau saya lebih senang menyebutnya adalah parent class di sini, dan juga apa itu yang child class-nya ya, merupakan turunan dari parent class-nya di sini. Kemudian nah bagaimana untuk constructor gitu ya, untuk di constructor di kelas turunannya atau di kelas child-nya untuk memanggil constructor yang ada di parent class-nya ya. Ini adalah
awalnya konstruktornya, kemudian jangan lupa ada nama base-nya. Kalau ini berarti yang default ya teman-teman ya. Kalau tapi ada yang berparameter berarti nanti di dalamnya sini ya tinggal tambahkan parameter. Kemudian ini untuk memanggil metode ya, metode yang ada di parent kelasnya. Kemudian ada kata kunci virtual ya, ini berlaku untuk di parent kelasnya jika kita ingin membuat metode dengan konsep overriding. Kemudian untuk di bagian childnya, nah ada kata kuncinya adalah override di sini. Ya, diingat-ingat terkait hal itu. Oke, polymorphism kemarin ya, konsepnya intinya adalah banyak bentuk. Ya, jika misalkan kita bingung, kita tidak tahu harus membuat objek itu dari parent atau child, ya kita bisa membuat dengan melalui parentnya ya untuk objek dari childnya. Nah, ini kemudian terkait dengan inheritance, tambahan terkait dengan inheritance ya teman-teman ya, ada istilahnya namanya single inheritance yang berarti artinya adalah misalkan ini kelas A ini adalah sebagai parent kelasnya ya, dia hanya memiliki satu buah anak di sini ya, atau hanya memiliki satu buah child class. Kemudian ada istilah generalization dan specialization. Untuk generalization ini sudah kita bahas yang sebelumnya ya kemarin, baik melalui studi kasus shape ataupun employee ya. Kalau generalization adalah mengeneralisasi gitu ya, dari mana, dari kelas childnya nanti membentuk kelas parentnya, sama seperti kemarin contohnya untuk yang kelas shape ya teman-teman ya. Untuk yang di kelas shape ada dua kelas child, yaitu circle dan juga rectangle, yang mempunyai data member yang sama, yaitu left dan juga top. Oleh karena itu bisa kita generalisasi menjadi kelas tersendiri, yaitu kelas shape, yang itu akan berlaku sebagai kelas parentnya. Itu juga tentang kasus tentang employee with system itu ya juga sama. Ada regular employee dan juga temporary employee, di mana kedua kelas itu memiliki 3 data member yang sama, yaitu employee ID, employee name, dan juga basic salary, sehingga itu bisa digeneralisasi menjadi satu kelas sendiri dengan nama employee yang itu akan menjadi parent kelasnya. Nah, ini ada satu lagi yang namanya adalah specialization di sini. Kalau specialization ini kebalikannya dari generalization. Kalau spesialisasi atau specialization di sini yaitu kita melakukan extend ya, dari parent kelasnya kita membuat child kelasnya. Sebelumnya kalau generalization ya, paling gampangnya cara menghafalkannya adalah kalau generalization itu dari child class dibentuklah parent class. Tapi kalau specialization atau spesialisasi di sini dari parent class dibentuklah child class. Jadi kebalikannya di sini ya. Nah, ini kemarin untuk generalization di sini ya, untuk kalian waktu belajar inheritance. Ya, untuk specialization misalkan seperti ini, misalkan kita asumsikan kita punya kelas namanya student, isinya adalah student ID, name, dan juga GPA atau IPK. Kemudian di sini kita akan membuat satu buah kelas baru, namanya adalah athlete student. Ya, athlete student ini nanti yang akan menjadi turunan atau child class dari kelas student. Ya, sehingga ya data membernya sama, cuma di sini hanya ada penambahan sport name atau olahraga gitu ya, nama olahraga yang digeluti oleh atlet student di sini. Nah, ini namanya spesialisasi atau specialization di sini. Nah, kemudian contoh-contoh yang lain ya, mungkin ada normal text box, yaitu untuk parentnya, kemudian membuat kelas numeric text box ya, yang khusus untuk hanya numeric. Kemudian ada lagi di sini list box ya, kemudian turunannya adalah list view dan seterusnya.
Ya, untuk generalisasi data member dari parent class itu seringkali tidak lengkap karena parent class itu dibuat dari child class-nya, di mana akan melihat kesamaan dari data membernya, kemudian akan dijadikan parent-nya, ya. Sehingga ya, seringkali ini tidak memungkinkan untuk membuat objek dari parent class-nya, ya, seringkali gitu ya. Bukan pasti, tapi seringkali untuk generalization di sini. Nah, berbeda dengan specialization atau spesialisasi di sini, ya, seringkali kelas dari parentnya itu sudah lengkap, sudah settle, sudah stabil gitu ya, sudah tidak ada perubahan lagi, sehingga untuk membuat child class-nya itu otomatis akan lebih lengkap di sini. Oke, nah ini yang terakhir ya teman-teman ya, karena walaupun beda konsepnya generalisasi dan juga spesialisasi di sini, tetapi tenang ya, untuk codingnya, untuk code-nya itu tidak ada yang spesial di sini karena intinya adalah sama untuk dari sisi codingnya, sehingga tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait code-nya. Oke, di sini teman-teman ada exercise tambahan ya. Exercise tambahan ini sebenarnya ini khusus KP kita saja ya teman-teman ya, khusus KP kita saja. Sebenarnya exercise ini tidak akan saya nilai. Yang utama adalah employee wage system, itu yang harus kalian kerjakan karena itu yang harus dinilai. Tetapi ini untuk memperkuat kemampuan kalian ya, silahkan ya teman-teman ya. Mungkin ini bagi yang sambil belajar di rumah gitu ya, sambil memperkuat kemampuan coding kalian terkait dengan PBO ya, ini silahkan kalian bisa kerjakan sebagai exercise di rumah ya. Ini awalnya ada kelas, ini dimana ada yang pertama adalah kelas 2 dimensi. Nah, ini adalah nanti kelas ini akan sebagai parentnya, teman-teman akan sebagai parentnya ya, dimana di sini hanya akan ada 2 data member, yaitu sumbu X dan Y. Nanti tipenya kalian buat dalam bentuk integer saja, sumbu X dan juga sumbu Y. Kemudian lengkapi properti dan juga konstruktornya, kemudian tambahkan metode menampilkan isi properti kelas ya, print string gitu ya. Ini konsepnya mirip-mirip seperti shape ya. Kalau shape kan left dan top, ini X dan juga Y ya gitu. Kemudian yang satu lagi misalkan metodenya namanya calculate distance ya, untuk menghitung 2 jarak objek. Nah, ini rumusnya. Kemudian nanti jangan lupa untuk ditambahkan di metode print stringnya gitu ya. Yang satu lagi untuk kelas 3 dimensi, ini merupakan turunannya dari yang tadi ya, yang 2 dimensi tadi. Yang ini adalah sebagai parentnya, berarti ini sebagai childnya. Yang membedakan adalah ketambahan informasi sumbu Z di sini ya. Metodenya sama gitu ya, metodenya sama, yang membedakan hanya saat menghitung jaraknya ya di sini untuk bagian rumusnya ya. Kemudian untuk formnya, nah itu silahkan sesuai dengan kreasi kalian masing-masing ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian pertemuan hari ini. Sekali lagi, jika kalian ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk email ke saya, untuk bertanya langsung ke saya, ataupun mungkin jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan juga ke asisten, ke Jojo ataupun Felix via line group yang sudah disediakan, ataupun bisa melalui personal chat ke mereka atau private message ke mereka ya teman-teman ya. Oke, selamat belajar teman-teman, selamat mengerjakan exercise-nya yang ada, kemudian selamat berlatih juga ya teman-teman ya. Kemudian sedikit info ya,
teman-teman sedikit info, jadi sebaiknya ya kalian juga mengerjakan exercise yang ini, walaupun mungkin sebenarnya tidak akan saya nilai teman-teman, tapi ini sebagai exercise kalian, karena nantinya di minggu ke-12A itu akan ada kuis di mana materinya ya terkait dengan inheritance, polymorphism, dan juga satu lagi di pertemuan minggu ke-11 nanti akan dijelaskan atau ada pembahasan tentang abstrak kelas dan juga abstrak method di sini. Oke, teman-teman, sekian. Terima kasih sudah menonton, sudah belajar dari video ini, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.